Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-9. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau Mei Mei dan adiknya sudah berhasil mengalahkan satu kutukan tingkat spesial, dan mereka sekarang bakal lanjut menghadapi Shigeto palsu di B5F. Sedangkan di tempat lainnya, pertarungan Itadori dan Choso sudah dimulai. Apakah Itadori mampu mengalahkan Choso di sini? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Itadori kian terdesak. Cerita sekarang masuk pada bagian di mana pertarungan Itadori dan Choso berlangsung. Itadori di sini sudah gagal membuat Choso untuk bertarung dalam jarak dekat. Jadi lawannya berhasil menjaga jarak dan bersiap untuk menggunakan laser darahnya lagi untuk kesekian kalinya. Menyadari hal tersebut, Itadori langsung menyiapkan rencana agar bisa menghindari serangan lawannya kali ini. Dia benar-benar berkonsentrasi penuh karena dia tahu kalau sekali saja gagal menghindar, laser darah tersebut bakal melubangi tubuhnya. Di sini Choso yang sudah bersiap menembakkan laser darahnya terkejut melihat Itadori yang tiba-tiba sedikit melompat ke udara. Dia terlihat kurang lebih seperti melayang sebentar. Hal itu dimaksudkannya untuk memancing Choso menyerang. Dengan melakukan lompatan rendah seperti itu, Itadori bisa mereset kuda-kudanya. Dengan begitu, lawannya seakan dipaksa untuk menembakkan laser darahnya di momentum yang diinginkan oleh Itadori. Strategi ini pun tergolong jitu. Laser darah dari Choso kali ini bisa dihindarinya dengan begitu baik. Dengan segera juga dia mendekati lawannya untuk beradu pukul dalam pertarungan jarak dekat lagi. Pukulannya pun mulai diarahkan ke Choso, tapi dirinya yang fokus menyerang ini tidak sadar kalau sebelumnya Choso sudah menyebarkan 3 buah bola darah ke belakang punggungnya. Bola darah yang awalnya padat itu sekarang meledak ke berbagai arah layaknya sebuah granat. Teknik Choso ini bernama Supernova. Dan seperti yang kalian bisa tebak, ledakan darah ini berhasil mengenai dan melukai punggung dari Itadori. Dirinya yang terkena serangan ini masih cukup terkejut. Dan tanpa diberikan jeda untuk istirahat sedikit pun, sekarang Choso malah menikam kaki kiri Itadori dengan menggunakan pisau darah buatannya. Tapi hal mengejutkan terjadi di sini. Kaki kiri yang barusan ditekam itu malah menendang ke arah muka Choso. Secara refleks masih bisa ditangkis oleh Choso, tapi itu belum berakhir. Kali ini giliran tendangan kaki kanannya yang akhirnya berhasil mengenai punggung milik Choso. Dia sampai terhempas karena tendangan Itadori ini. Luar biasanya Choso langsung berdiri tegak kembali dengan kuda-kuda yang siap untuk menyerang menggunakan laser darah. Itadori yang melihat hal ini terlihat panik karena jaraknya dengan Choso begitu dekat. Jadi kalau laser darah mengenainya, dia bisa langsung tewas. Untungnya kuda-kuda yang dilakukan Choso ini ternyata hanyalah tipuan belaka. Dia sekarang malah melayangkan sebuah pukulan pada Itadori. Kali ini malah Choso lah yang berinisiatif membuat pertarungan ini dalam jarak dekat. Choso menendang kaki Itadori dengan maksud untuk menjatuhkannya. Dan dalam keseimbangan tubuh yang masih goyah, Itadori menerima pukulan telak dari tangan kiri Choso. Kepalanya pun sampai terhantam ke tembok oleh pukulan Choso ini. Temboknya bahkan sampai retak dan hancur. Tapi biarpun diserang sampai seperti ini, Itadori masih belum tumbang dan sekarang dia bergerak sedikit menjauh dari lawannya. Bersamaan dengan hal ini juga, Choso menembakkan laser darahnya lagi sampai mengenai perut Itadori. Serangannya ini mampu mendorong Itadori cukup jauh, tapi kelihatannya laser darah Choso kali ini kepadatannya masih belum maksimal. Itadori masih baik-baik saja meskipun menerima serangan dalam jarak yang begitu dekat. Perutnya terlihat terluka, tapi sepertinya lukanya nggak begitu dalam. Dua orang ini sekarang saling bertatapan dan mereka sadar kalau pertarungan ini bakal berlangsung lama karena keduanya sama-sama tangguhnya. Di momen keduanya masih mempersiapkan serangan selanjutnya seperti apa, tiba-tiba saja Mekamaru yang berwujud alat komunikasi bisa bicara kembali dan menanyakan situasi saat ini bagaimana. Kembalinya Mekamaru yang sebelumnya nggak bisa diajak komunikasi sekarang sudah mulai berbicara kembali pada Itadori dan bertanya tentang situasi saat ini. Hebatnya dia langsung mengenali kalau orang yang dilawan Itadori saat ini adalah Choso, sang pengguna teknik manipulasi darah. Dia juga memberitahukan kalau anak dari SMA Jujutsu Kyoto juga menggunakan teknik yang sama. Ya, kalian juga tahu yang dimaksud di sini itu Kamo Noritoshi. Dia juga menjelaskan kalau teknik manipulasi darah ini unggul dalam berbagai macam pertarungan. Entah itu jarak dekat, menengah, maupun jauh, teknik ini begitu menguntungkan penggunanya. Belum lagi Choso ini adalah rahim kutukan, jadi dia nggak bakal mengenal yang namanya kehabisan darah. Itadori yang mendengar informasi ini malah jengkel karena dia nggak mendapatkan info tentang bagaimana menghadapi pengguna teknik ini. Dalam kondisi ngobrol ini pun Itadori masih harus bersusah payah menghindari laser darah milik lawannya. Tapi secara tiba-tiba Mekamaru menyarankan Itadori untuk lari ke sebuah toilet. Dia terlihat memiliki suatu rencana di sini. Meskipun menurutnya rencananya ini kemungkinan berhasilnya cukup kecil. Itadori pun mengikuti arahannya dengan segera lari ke toilet. Dia melakukannya karena sudah nggak ada opsi lain lagi di sini. Cepat atau lambat, dia yang terus terdesak dari tadi bisa-bisa dihabisi oleh lawannya kali ini.
Melihat lawannya melarikan diri, secara refleks Choso segera mengejarnya. Dan saat sampai di depan pintu toilet, dia nggak langsung masuk karena merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Melihat hal ini, Mekamaru yang sudah ada di dalam toilet langsung memprovokasinya dengan mengejeknya seorang pengecut sama seperti adik-adiknya. Choso secara otomatis terpancing emosinya dan langsung masuk ke toilet, di mana yang dia lihat di sana adalah banyaknya pancuran air yang meluber tidak karuan membasahi seluruh toilet. Dirinya pun tapi berhasil menemukan alat komunikasi yang berwujud Mekamaru dan segera menghancurkannya dengan laser darah miliknya. Bersama dengan hal itu juga datanglah Itadori yang menyerang Choso dari belakang, tapi sayangnya Choso berhasil mengantisipasinya dengan begitu mudah. Bagi Choso, serangan kejutan Itadori barusan adalah kesempatan terakhir yang bisa dimiliki oleh lawannya. Dia di sini belum sadar kalau dialah sendiri yang sebenarnya sudah jatuh ke perangkap milik musuh. Saat hendak mulai memanipulasi darah, tanpa dia sadari ada cipratan air begitu deras menjatuhi dirinya yang berasal dari langit-langit toilet. Inilah dia rencana Mekamaru sebenarnya, mengganggu manipulasi darah Choso dengan mencampurkan air dalam darahnya. Jadi gini, teknik manipulasi darah itu mampu menghentikan sementara proses pembekuan darah yang sudah terkena oleh udara. Dengan begitu, darah bisa tetap berbentuk cair kan? Sehingga penggunanya bisa memanipulasi bentuknya dengan sesuka hati juga. Tapi di kondisi sekarang, darah yang berbentuk cair ini malah begitu mudah tercampur dengan air biasa. Dengan kondisi tercampur seperti itulah yang membuat Choso bakal kesulitan untuk memanipulasinya. Belum selesai sampai di situ saja, setelah darah bercampur dengan air biasa, hal berikutnya yang terjadi adalah darah yang Choso kendalikan bakal mengalami tekanan osmosis, di mana artinya sel darah merah akan mulai hancur. Dengan begini, dia benar-benar bakal sangat kesulitan mengendalikan darah di luar dari tubuhnya. Keahlian Itadori Yuji. Choso yang dipaksa nggak bisa menggunakan teknik manipulasi darahnya sekarang berusaha tetap tenang dan dia mulai fokus mengendalikan darah yang ada dalam tubuhnya. Dalam posisi sekarang itu, Choso sebagai petarung yang kurang berpengalaman dalam perkelahian jarak dekat belum sadar kalau dia sudah terseret masuk dalam pertarungan di mana Itadori menjadi ahlinya di sini. Sedangkan dari sisi Itadori, dia nggak paham kenapa Choso kesulitan mengendalikan darahnya yang tercampur air biasa. Tapi dia nggak mau tahu juga detailnya bagaimana. Yang dia tahu sekarang, dia berhasil memaksa Choso bertarung jarak dekat saja dengan adu pukul biasa. Kedua orang ini sekarang sudah memasang kuda-kuda siap bertarung dan tanpa menunggu lama lagi, adu pukul antara kedua orang ini pun dimulai. Keduanya secara bergantian menghantamkan pukulannya satu sama lain tanpa ada jeda sedikit pun. Terlihat di sini kalau Itadori lebih unggul dalam pertarungan kali ini. Dia sampai berhasil mendesak Choso, dan di saat dia merasa sudah menggenggam momen kemenangannya, tanpa dia sadari Choso ternyata sudah menyiapkan suatu trik serangan. Terlihat di genggaman tangannya ada segumpal darah yang sudah dipadatkannya menjadi berbentuk seperti peluru. Berikutnya, seperti yang bisa kalian tebak, Choso menembakkannya ke arah Itadori. Tepatnya di sini dia mengincar hatinya. Benar saja, serangan tersebut berhasil mengenai telak ke perut Itadori, bahkan sampai menembus ke belakang pinggangnya. Di sini Itadori begitu terkejut, dia tahu betul ada organ vitalnya yang kena barusan. Dia sadar itu bisa membuatnya kalah dan lebih parahnya lagi itu bisa membuatnya terbunuh. Itadori di sini tapi tidak menyerah, rasa takut yang barusan dia rasakan diubahnya menjadi energi kutukan. Dia juga berusaha menjernihkan pikirannya. Dia sudah memutuskan kalau bakal terus berusaha sekuat tenaga sampai berhasil menumbangkan Choso. Biarpun resikonya mati sekalipun itu baginya nggak masalah. Karena jika Choso nggak dikalahkan di sini, dia bakal jadi penghalang besar buat orang-orang yang menuju B5F untuk menyelamatkan Gojo Satoru. Itadori pun juga masih bertekad bahwa dialah sendiri yang harus menyelamatkan Gojo Satoru. Sekarang kita bahas kondisi Choso ya. Di sini dia menahan rasa sakit yang begitu luar biasa akibat serangan dari Itadori sebelum-sebelumnya. Lukanya tergolong begitu serius, dan uniknya Choso ini hanya terkena 3 serangan telak dari Itadori. Tapi dia sudah mengalami luka yang seserius ini. Karena itu juga sekarang Choso memutuskan bahwa lawannya kali ini adalah suatu ancaman yang begitu berbahaya. Kali ini dia melapisi tangan kanannya dengan darah yang sudah dipadatkan. Ini dilakukannya untuk menambah daya serangnya. Sekarang adu pukul antara dua orang ini dimulai kembali. Kali ini keduanya fokus saling menyerang dengan pukulan saja. Tapi saat melihat adanya celah, Choso berusaha menendang kaki Itadori untuk menjatuhkannya. Sayangnya cara yang sama nggak bakal mempan digunakan pada Itadori. Dia berhasil menghindar dan segera masuk ke tempat buang air besar. Dia pun mengunci diri di dalamnya. Choso masih belum paham dengan apa yang sebenarnya sedang dilakukan lawannya ini. Dia berdiri tepat di depan pintu di mana Itadori bersembunyi. Lalu tiba-tiba saja Itadori menendang hancur pintu tersebut dari dalam. Tendangannya pun mengarah ke muka Choso. Sayangnya bisa ditahan sih serangannya, tapi belum selesai sampai di sini. Berikutnya dia berusaha mengunci kepala Choso dengan kedua kakinya. Tapi sama juga kali ini lawannya berhasil menghindarinya.
Itadori yang melihat Choso goyah setelah diserang berkali-kali ini mulai melihat suatu peluang. Dia memukul dengan tangan kanannya begitu brutal mengarah ke Choso. Tapi itu ternyata hanyalah pengecoh saja. Serangan sebenarnya berasal dari tangan kirinya yang mengincar tubuh bagian kanan milik Choso. Kali ini berhasil, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Serangannya sama sekali nggak berdampak. Itadori yang masih bingung kenapa bisa seperti itu jadi sedikit lengah. Berikutnya yang terjadi adalah datangnya pukulan dari Choso yang begitu keras mengenai pundak kanan Itadori. Serangan ini begitu fatal dan masih diteruskan lagi dengan pukulan yang diarahkan ke perut Itadori, di mana di sini Itadori sampai terpental cukup jauh. Itadori terlihat memuntahkan begitu banyak darah dari mulutnya dan mulai memasuki kondisi kesadarannya yang mulai menghilang. Choso yang sekarang merasa sudah menang mengungkap trik yang barusan ia lakukan. Ternyata dia melapisi tubuh bagian kanannya dengan darah yang sudah dipadatkan. Inilah alasan kenapa serangan Itadori tadi nggak berdampak. Di akhir pertarungan ini Itadori masih bernafas, tapi kondisinya sudah begitu kritis. Choso memujinya karena dia masih bisa hidup setelah terluka separah ini. Dia pun berpesan pada Itadori kalau semisal nanti dia sudah sampai di alam baka, segera minta maaflah pada adik-adikku yang sudah kau habisi. Setelah selesai mengucapkan hal tersebut, ada fenomena yang unik di sini, di mana ada sebuah ingatan muncul dari otak Choso. Ingatan sebuah peristiwa dari masa lalu yang gak pernah terjadi. Itu adalah ingatan tentang Choso, Itadori, Eso, dan Kechizu yang sedang melakukan piknik bersama. Choso berteriak histeris di sini dan bertanya-tanya kenapa Itadori bisa ada di sana bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Oh iya, di sini Sukuna yang tahu kalau Itadori sudah kalah dan mulai sekarat, dia malah dengan santai mengolok-oloknya mengenai bagaimana bisa dia kalah dari seorang makhluk rendahan seperti Choso. Dan di tempat Itadori yang sedang sekarat ini, tiba-tiba sekarang muncul Nanako dan Mimiko sambil membawa satu buah jari milik Sukuna. Sampai sini dulu ya, kita lanjut lagi nanti. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.